Baik, sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Hari ini saya sedang berada di rumah Tugu yang merupakan dari perkampungan atau tempat tinggal dari orang-orang Portugis yang berada di Batavia dulu atau sekarang Jakarta. Nah, kawasan Tugu ini berada di Jakarta Utara. Untuk tahu lebih lanjut tentang sejarah dari orang-orang Portugis atau orang Portugis yang ada di Jakarta ini, yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sorry ya, saat ini saya sedang berada dengan Bapak Arthur. Saya Arthur, Pak Siman, selamat datang. Terima kasih, Selamat Pak. pagi. Terima kasih dia telah diterima dengan baik. Nah, Pak, kira-kira bisa diceritain nggak, Pak, sejarah atau mungkin riwayat dari orang-orang Portugis atau orang Portugis? Oh ya, apa yang Mas mau tahu? Kita duduk dulu. Oh, baik, Ya. terima kasih, Pak. Iya, mungkin dari Kampung Tugu ini, Pak, itu dulu sejarahnya seperti apa? Jadi ini Kampung Tugu ini sebenarnya dulu hutan. Hutan, ya? Hutan, tanah tak bertuan. Hutan yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Nah, rawa itu ada, kalau bisa saya sebutkan, di sebelah sana ada rawa badak, di sebelah sana, terus di belakang sini ada rawa pakinjai, di sana ada rawa teratai, di sana ada rawa malang, di sana ada rawa tembaga. Bukan rawa tembaga yang di Bekasi loh, yang di sini juga ada jalan sekitar jalan cacing. Terus ada rawa gatel, jadi bener-bener rawa. Banyak di sini hidup binatang-binatang liar, yang kayak buaya gitu, harimau, babi hutan, banyak ya. Nah, kemudian didatangi oleh orang-orang yang disebut orang Tugu ini di tahun 1661. Mereka datang dari Batavia. Dari Batavia, siapa mereka dulu ya? Nah, mereka itu dulu adalah warga negara Portugis yang berdiam di Malaka. Malaka sekarang masuk Malaysia ya. Dulu Malaka kan pusat koloni Portugis di Asia Timur jauh. Dan Malaka diserbu oleh Belanda tuh. Tahun 1641 kalah, dan mereka ditangkap sebagai tawanan perang, dibawa ke Batavia. Nah, di Batavia mereka dijadikan budak. Nah itu, jadi emang orang Tugu turunan budak ya, betul. Nah, ada yang bilang budak Portugis, ada yang bilang budak Belanda, tapi sesungguhnya orang-orang Tugu itu adalah tawanan perang Belanda yang dijadikan budak, kemudian dimerdekakan. Yang dijuluki sebagai kemerdekaan dengan berbagai syarat kebebasannya gitu. Jadi kemerdekaan yang mereka terima itu ya kemerdekaan semu, karena segala sesuatunya terbatas dan dibatasi, diawasi, dicurigai, ya seperti itu. Nah, akhirnya bikin apa ya, sebagian kecil dari mereka itu nggak nyaman dan memilih meninggalkan Batavia. Mereka menggunakan perahu dari pelabuhan Sunda Kelapa ke arah timur, masuk ke muara di Kerinci. Nah, ternyata muara yang mereka masuk itu adalah kali yang dibangun oleh Raja Purnawarman di abad kelima. Kali buatan. Kali kuno ya. Yang disebut Candrabaga. Sampailah mereka di sini di tahun 1661. Ngapain sih mereka datang kemari? Ya untuk inilah, bersembunyi sih benar. Tapi banyak teori ya tentang kedatangan orang Tugu. Bersembunyi untuk mempertahankan kekatolikannya, keportugisannya, adat budayanya, istiadatnya gitu. Tetapi di tahun 1675 kembali ditemukan oleh Belanda. Kemudian Belanda mengirimkan seorang pendeta bernama Melchior Ledecker. Nah, Ledecker datang, sebagian dari mereka pergi nih. Waktu itu kan cuma ada 23 keluarga. Nah, sebagian yang pergi, yang tinggal ini akhirnya dibentuk menjadi Jemaat Protestan. Jemaat Protestan Katolik dulunya. Di 1678
Melchior Ledecker membangun sebuah gereja. Yang ada darurat lah, kayak kalau di kampung-kampungnya bangun langgar lah gitu, ya kan? Cuma istimewanya ini gereja kalau hari biasa buat sekolah. Makanya itu tercatat sekolah itu menjadi sekolah partikulir pertama di luar tembok Batavia. Batavia kan lu pakai tembok. Nah, karena dianggap sudah lengkap secara administrasi, udah ada tempat ibadah, udah ada sekolah, udah ada pemimpinnya, pemimpin agamanya, ya udah tempat ini menjadi Kampung Tugu. Nah, Kampung Tugu sendiri kependekan dari Portugis. Portugis kan artinya orang Portugis. Ornya dibuang, S-nya dibuang, jadi Tugu. Tulisannya kan Portugues, itu kan Portugis. Tulisannya seperti itu. Nah, itulah orang-orang Tugu. Tapi kalau secara genetik, sebenarnya orang-orang Tugu ternyata dia hanya warga negara Portugis, bukan orang Portugis bule. Makanya Belanda nyebutnya orang Tugu itu atau orang Mardikers itu adalah Swarto Portugis. Portugis hitam. Nah, makanya kan kalau saya orang Portugis, kok lu hitam? Ya orang Swarto Portugis. Nah, seperti itu. Ada julukan. Ya. Tapi gerejanya bukan yang tadi tuh, bukan yang itu. Yang pertama 1678, yang kedua gereja dipugar 1738. 1740 dibakar. Dibakar saat terjadi pemberontakan Cina. Pada saat pemerintahan gubernur jenderalnya Adrian Falconer. Nah, baru gereja ketiga dibangun 1744. Mulai dibangun oleh Justinus Fink. Justinus Fink itu tuan tanah, mungkin sudah sering dengar ya. Justinus Fink tuan tanah Belanda yang menguasai tanah mulai dari Cilincing ke Weltevreden. Weltevreden, tahu nggak Weltevreden? Daerah Gunung Sari, terus ke sana terus ya Tanah Abang, itu Weltevreden, ke Jambon. Justinus Fink tuh 1747 selesai di gereja, tapi baru diresmikan, dihabiskan tanggal 28 Juli 1748 oleh Johann Moritz Mohr. Tuh. Nah, saya balik lagi ke depan. Melchior Ledecker di tahun 1700 menerjemahkan untuk pertama kali Alkitab dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia belum ada. Kenapa begitu? Karena orang Tugu dipaksa berbahasa Belanda tapi nggak mau, lebih suka berbahasa Melayu. Kenapa harus berbahasa Melayu? Karena orang Tugu akhirnya kawin-mengawin dengan penduduk sekitar. Nah, penduduk sekitar itu bukan berarti tetangga kampung, bukan. Bekasi sono, Bojong, ya, Pondok Kelapa, Pondok Soga, jadi jauh-jauh gitu. Nah, akibatnya dengan percampuran itu orang-orang Tugu lebih ke pribumi gitu. Ketika mau dijadikan Belanda nggak mau, pokoknya nggak mau. Cuma pada saat menerjemahkan ini, karena di tahun 1701 itu ada wabah disentri di Batavia kan, dalam sejarahnya kan pernah ada tuh. Si Melchior Ledecker, dia kan walaupun dia pendeta, dia juga seorang dokter. Oh, dokter. Nah, dia terkena penyakit itu. Dia tidak bisa mengobati dirinya, meninggal. Terus dilanjutkan sama Petrus van der Pol. Kalau gereja yang kedua setelah perluasan dibesarkan karena jemaatnya banyak, dilakukan oleh Dave van der Tate yang 1738 itu. Dan lonceng gereja itu diberikan oleh Raja Goa dari India. Cuma sayangnya 1740 dibakar gitu. Iya. Nah, terus orang-orang Tugu menetapkan menjadi petani, sesekali mencari ikan, ngejala, mancing dan seterusnya, juga berburu untuk daging. Mereka berburu, mereka nggak beternak karena khawatir kalau beternak masih banyak binatang buas. Iya. Perkembangan dari orang-orang Tugu itu sekarang seperti apa? Sudah masih di sini atau sudah menyebar? Nah, Kampung Tugu kan dulu pertanian, jadi setiap orang
yang di Tugu ini memiliki tanah yang sangat luas. Sawah, kebun, seperti kalau dia punya rumah itu, halaman rumahnya bisa 6.000 meter, 5.000 meter, 4.000 meter, 7.000 meter gitu. Jadi luas-luas. Di tahun 70-an, Gubernur Ali Sadikin menetapkan Kampung Tugu sebagai kawasan cagar budaya. Kawasan loh, bukannya rumah atau apa, tapi kawasan. Radius 600 meter dari titiknya gereja, itu dengan segala peraturannya bla 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 bla. Kemudian Kampung Tugu menjadi daerah tujuan wisata sudah tuh. Dibangunlah jalan di tahun 75 oleh Ali Sadikin. Nah, seiring perkembangan waktu, ketika akses jalan sudah baik, secara otomatis harga tanah naik. Terus sawah-sawah udah kurang produktif karena banyak masyarakat yang beralih profesi. Dulunya jadi petani, membantu. Sekarang mereka memilih kerja di pabrik. Gitu. Ya otomatis tanah-tanah sudah tidak menghasilkan, kurang menghasilkan. Nah, datanglah cukong-cukong menawar dan membeli tanah tersebut. Akhirnya mereka jual dan mereka sekarang banyak yang tinggal di luar Kampung Tugu. Kalau yang ada sekarang itu malah pendatang. Bisa dilihat Kampung Tugu yang dulunya daerah pertanian sekarang semi industri, banyak trailer, parkir segala macam itu kan. Nah, seperti itu. Kalaupun ada tinggal nyelip-nyelip. Nah, rumah yang aktif di Tugu ini tinggal rumah saya satu di sini, tua kami, sama di ujung sana rumahnya Ibu Erni. Itu. Dan sebaran orang-orang Tugu banyak juga yang tinggal di luar Tugu, seperti di Pecambon, di Paseban dan seterusnya gitu. Makanya sekarang Tugu udah seperti ini. Kalau itu mungkin Mas Iman kaget ya, katanya kampung, mana orang-orangnya, rumahnya nggak ada gitu. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, itu alasannya tadi. Ya mungkin karena mereka terdesak ekonomi atau memang rasa cintanya terhadap kampungnya sudah luntur gitu. Nah, saya kembali lagi di tahun 1840. Belanda kan pengennya orang Tugu ini jadi orang Belanda. POC itu. Tapi orang Tugu menolak. Akhirnya berdasarkan keputusan gereja di Batavia nomor 2 tanggal 23 Januari 1840 orang Tugu dinyatakan sebagai inheemse Christenen. Artinya orang Kristen bumi putra. Sah ketok palu. Bukan kalau ditanya sekarang, jadi Bung Arthur ini orang apa? Lah aku orang Betawi lah, mau nggak mau. Iya. Itu kan? Iya. Karena udah orang di bumi putra. Karena kita udah menyatu. Kehidupan dengan masyarakat akhirnya banyak berkembang kita seperti ini. Tidak ada lagi perbedaan. Misalnya, oh lo agamanya A, gua agamanya B, kita nggak boleh. Enggak seperti itu dituduh. Kita hidup rukun damai. Dari dulu saya masih kecil aja, kalau itu suka ikut buka puasa terawih kan ada makanan banyak. Iya. Apalagi hari-hari pertama. Iya gitu. Dan saudara-saudara Muslim kita juga kalau kita lagi ada apapun kedukaan kah atau acara Natal tahun baru, mereka partisipasi. Apalagi kalau kedukaan di dulu itu udah lu orang di rumah aja ngurusin tamu-tamu dan jenazah biar kami yang gali kubur. Dulu, kalau sekarang kan udah bercampur udah sistem. Terus kalau mereka mau lebaran, gua ada kelapa gua ada beras ketan, lu bawa dah, lu bikin kue apa segala macam gitu. Nanti mereka antar makanan, begitu juga kita kalau Natal tahun baru antar makanan, mereka datang mengucapkan, saling berkunjung. Iya, itu guyup bener. Nggak ada bedanya dulu. Iya. Kalau sekarang kan ya masyarakat sudah mungkin udah teknologi. Iya. Tadi kalau misalkan Bapak tadi bilang orang Tugu sudah bersejarah, itu ada nggak katakanlah perkumpulan atau waktu mungkin jadi gini, berkumpul gitu Pak? ada peristiwa politik di mana di tahun 49 pasca agresi militer Belanda kedua berakhir, itu banyak orang Tugu yang diculik dan dibunuh.
Jadi banyak laskar-laskar rakyat itu yang ingin membumi hanguskan dan memusnahkan orang-orang Tugu. Nah, kakek saya diculik, tapi untung bebas itu. Sepupunya kakek saya kan tinggal di Belanda. Dia bercerita dulu di tahun 49, kalau udah mau maghrib katanya, orang-orang Tugu kumpulnya di gereja. Perempuan, anak-anak. Jadi yang dewasa, yang kuat itu berjaga di sekeliling kampung. Jangan sampai diterobos masuk. Pernah suatu ketika dia kesorean. Jadi udah kemalaman mau ke gereja. Dia sampai tidur, opa sampai tidur di dalam sumur. Di dalam sumur dia tidur. Terus papa opa tidurnya di atas pohon. Jadi rumah biarkan kosong. Kejadian-kejadian seperti itu terjadi. Akhirnya membuat orang Tugu nggak aman, nggak nyaman. Akhirnya orang Tugu dievakuasi ke Pejambon tahun 49 Desember. Baru tahun 50 mereka diberangkatkan ke Hollandia. Hollandia itu sekarang Jayapura. Hebatnya zaman dulu aja Jayapura namanya Hollandia. Dan itu menjadi kota yang maju saat itu karena Belanda kan administrasi Belanda. Tahun 62 akhir keluarga kakek saya berangkat ke Belanda diikuti oleh orang-orang Tugu ke Belanda. Baru tahun 63 mereka di Belanda, mereka nggak betah karena datangnya musim dingin. Mereka minta daerah tropis, dikirim ke Suriname. Di Suriname, suruh bongkar hutan, jadi pertanian. Mereka nggak betah lagi karena dibohongin sama pemerintah Belanda. Akhirnya mereka minta pindah kembali ke Belanda sampai tahun 65. Di tahun 65 mereka kembali ke Belanda. Nah, ketika tahun 62 akhir, kakek dan nenek saya serta anak-anaknya ke Belanda, bapak saya pulang ke sini tahun 63. Nah, di sini Tugu kosong, hanya ada orang-orang tua yang tinggal beberapa rumah. Akhirnya bapak saya berinisiatif mengumpulkan dan mengajak kembali orang-orang yang tinggal di luar Tugu yang nggak ikut dievakuasi itu untuk pulang. Bapak saya berpikir kampung Tugu ini harus tetap ada dengan segala adat, budaya, dan tradisinya. Maka oleh rapat orang-orang tua saat itu diputuskan dibentuklah wadah Ikatan Keluarga Besar Tugu, gitu. IKBT berdiri tanggal 2 Mei 1976. Dan bapak saya Haron Julin Semingos lah yang menginisiasi dan akhirnya ditunjuk menjadi ketua. Dia jadi ketua selama 5 periode. Kemudian baru di tahun 76 dia berangkat ke Belanda. Di sana orang-orang Tugu pun dibentuk oleh dia. Diceritakan di Tugu sudah ada IKDT untuk begini-begini ABCD. Nah di sana akhirnya dibentuk. Oh di mana namanya SOS Tugu Slichting. Yayasan Bantulah Kami Tugu gitu. Yayasan Bantulah Tugu. Setelah dia kembali tahun 76 itu selama 5 periode akhirnya dia anak-anak muda datang, Bung udah terlalu lama. Kalau dulu kan anggaran dasar anggaran rumah tangga mengatur pimpinan ketua IKBT itu 2 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun berarti udah 5 periode, udah kelamaan katanya. Jadi sudah digantikan dengan anak muda namanya sepupunya juga Heinemi Hills. Heinemi Hills cuman sampai tahun 90 baru digantikan sama kakaknya Harry Michels. Nah Harry Michels sampai 96 baru digantikan sama Andre John Michels, kakak saya, anaknya si Aaron ini. Jadi kembali dari generasi ke itu. Nah Andre mengubah ADART jadi ketua menjadi 3 tahun. Nah, dia menjabat 5 periode juga, 15 tahun. Baru di 2011 dia digantikan oleh Alfonso Andres, tapi di tengah jalan dia lempar handuk. Nah, terus digantikan sama Ibu Ernie Michels. Nah, Ibu Ernie Michels, dia 2 periode, baru digantikan sama Erna Ernestina Abrahams. Tapi kalau dia berhalangan tetap, akhirnya dia kurang aktif. Di akhir masa jabatannya kita adakan pemilihan, sekarang dipimpin oleh Renzi Michels.
Gitu. Jadi ada tuh kita. Apa kegiatannya? Pertemuan bulanan. Pertemuan bulanan, terus ya kita berkomitmen untuk melestarikan adat budaya seperti rabu-rabu, mandi-mandi, dan juga musik keroncong. Nah, kalau di sini kan markasnya Keroncong Tugu nih, Keroncong Tugu dengan ejaan lama. Karena semua orang mengaku Keroncong Tugu, padahal Keroncong Tugu cuma satu. Tapi karena keroncong ini memang aslinya dari Ya, Portugis. jadi kedatangan mereka selain membawa alat survival untuk bertahan hidup, mereka membawa serta alat-alat musik. Musik. Ada perunga, macina, gitara, biola, dan rebana. Nah, alat-alat musik inilah digunakan untuk menghibur diri. Nah, ketika gereja dibangun untuk mengiringi ibadah di gereja. Itu untuk kalangan sendiri, masyarakat belum tahu. Karena memang kita kan tertutup. Kita eksklusif. Ya malu orang namanya bersembunyi gitu. Ya mungkin teriak-teriak gitu. Iya. Tapi kan permainan musik mereka terdengar. Biar bagaimana makin lama makin terdengar. Makanya karena kemasyurannya mereka bermain musik, mereka nggak tahu kalau mereka itu akhirnya disebut keroncong. Baru oleh tuan tanah di Walter Freden dia diundang sekelompok pemusik dari Tugu di tahun 1880, sejarah mencatat diundang untuk mempertunjukkan kebolehannya bermain musik di Walter Freden. Di Walter Freden. Nah, sejak saat itulah orang menyebutnya menjadi musik keroncong. Jadi memang keroncong itu musik asli Indonesia yang lahir di Kampung Tugu. Hanya saja dimainkan oleh orang-orang keturunan Portugis dan lagu-lagunya banyak dalam berbahasa Portugis Creole. Tapi bukan berarti musik keroncong dari Portugis. Itu orang kadang-kadang salah. Ini harus dimengerti. Di sejarahnya memang Musik keroncong akhirnya mencapai masa puncak kejayaan dan menjadi musik nasional di masa itu. Dan di era Bung Karno pun keroncong begitu mendominasi. Seluruh Nusantara pasti musiknya ada keroncong. Iya. Jadi keroncong juga bukan dari Jawa Tengah, aslinya dari Tugu. Kalau yang lain itu pengembangan. Berarti ketika sudah awal resmi Menyebar Nusantara ke Batavia dulu lah. Batavia baru orang lihat kan dari dulu Batavia kan kota urban. Banyak pendatang dari manapun, dari luar negeri juga, kota internasional juga, membawa pulang oleh-olehnya ya musik. Jadi untuk menariknya di sini kita juga bisa lihat propertinya, Ya, barang-barangnya barang-barang antik. Mungkin kita bisa boleh. bisa diceritain Pak di depan ini apa aja nih Pak? Nah, ini kan televisi. Dulu televisi kan barang istimewa kan, barang mewah. Iya. Jadi ketika di tahun 75, tahun 75, adiknya Papi yang tinggal di Belanda datang, kebetulan bisa masih di dalam kandungan. Iya. Nah, ketika dia lahir dikasih hadiah televisi Philips. Kebetulan dia kan kerjanya di Philips. Jadi ini dari tahun 75 nih, radio. Nah, ini gramafon untuk mutar piringan hitam. Ini tahun berapa ini Pak? Aduh, tahun 1000 tahun dibuat lah. udah lama juga Pak. Ini kontrabas untuk kita latihan. Tapi Bob ini asli dari Portugis apa? Enggak. Ini buatan lokal. Terus ini adalah piringan hitam Piringan hitam. yang dicetak tahun 70 oleh seorang Vietnam, warga negara Prancis, yang mengaku dari UNESCO yang sedang mengumpulkan lagu-lagu folklore dari seluruh dunia. Tapi kenyataannya di tahun 76 ketika bapak saya ke Belanda, ini dijual bebas. Oh, dijual Pak. Artinya kan dia memang benar-benar mencari uang. Sedangkan mereka orang-orang tua ini yang bermain ini tidak dibayar. Iya. Itu. Akhirnya bapak saya menyewa pengacara ke Perancis menghentikan produksinya. Jadi kalau bapak saya nggak ke sana nggak ketahuan. Sudah dijual kemana-mana Pak. Iya. Nah ini ketika suksesi jabatan dari Pak Bambang Sugiono, Wali Kota Jakarta. Wali Kota Jakarta Utara, ke Pak Heru Budi
Oh, Budi. Oh, Sebelum dia jadi PJ, jauh sebelum jadi PJ. tahun 2014 kan. Iya. Ini ketika tanggal 12 Juli 2008 kita diundang ke rumah Pak SBY. Beliau waktu itu masih presiden. Besoknya kita disuruh menerima tamu dari Brazil, presiden Brazil. Karena kebetulan Brazil kan berbahasa Portugis, kita juga kan membawakan lagu-lagu dalam bahasa Kreol. Ini grup Keroncong Tugu, ya kita grup Keroncong Tugu tuh suka ganti-ganti personil karena banyak dari kita ini yang mengambil bidang pekerjaan lain. Itu bapak saya, itu saya lagi latihan di foto, tapi hasilnya artistik sekali. Ini saat Pak Habibie jadi presiden, jadi kita main di hadapan beliau di acara CIDES waktu itu. 9 Pak. Iya. Itu foto kapal latih Angkatan Laut Portugal. Iya. Ketika dia datang ke Indonesia di Tanjung Priok, kita diundang untuk main dan menari di sana. Ini tanda tangan asli dari kaptennya, Kapten Rodriguez kalau nggak salah, Pedro. 2010 Pak. Di 2010. Oh, iya. Nah, ini adalah foto rumah kami yang disebut rumah tua. Dibangun sekitar tahun 1750, tapi direnovasi tahun 2020. Akhirnya sekarang udah nggak jadi rumah tua, kita jadikan rumah tugu. Gitu. Yang sekarang ini Pak ya. Nah, ini adalah peta yang kami dapat di Belanda. Ini peta kepemilikan tanah Augustin Michels yang diwariskan ke anak perempuannya, Agustina Michels. Oh, kali ini anno 1988. Nah, grup Keroncong kita Namanya? berdiri tanggal 12 Juli 88. Oh, gitu. Banyak grup anno. Nah, jadi ketemu saat dipanggil SBY 12 Juli 2008. Iya. Ulang tahun yang ke-20. Ketemu presiden. Ini belum lama ya. Ini Bu Andre diundang untuk menyanyi di Esplanade Singapura. Belum lama ini, tahun 2000 berapa? 2023. Dan itu adalah berbagai macam penghargaan, piagam, sertifikat. Ini piagam penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. ya dari Pak Muhajir. Ini juga sertifikat sebagai WBTB ya. Dan ini bahasa Kreol. WBTB juga belum lama nih, menterinya udah berganti nih. Iya, Pak Dizon. Pak Fajrul. Nah, ini adalah Merek Pak. tanda daftar hukum. Jadi sudah dipatenkan Keroncong Tugu ini. Keroncongnya ya. Sudah dipatenkan. Dan terus ini rumah budaya juga mendapatkan Penghargaan. Nah, ini itu adalah album-album yang kita buat Keroncong Tugu ini. Iya, iya. Nah, terus komitmen dari keluarga karena melihat kampung Tugu seperti ini, ketika selesai direnovasi kita berpikir bagaimana caranya untuk supaya setiap orang yang datang mencari informasi nggak kemana-mana. Jadi hanya ke sini saja. Ada tempatnya. Nah, kita jadikanlah ini sebagai living museum. Jadi siapapun boleh berkunjung, siapapun boleh meminta keterangan dan seterusnya. Iya, iya. Terus kegiatannya apa? Ya selain kita latihan keroncong di sini, tuh kita membina anak-anak SMP 231, Negeri 231 latihan di sini. Kemudian anak-anak dari SMA 52 dan teman-temannya itu mereka bergabung dalam Keroncong Muda Indonesia, berlatih di sini juga. Di sini juga. Selain kita Keroncong Tugu, kita juga sudah melakukan pengembangan, ada pelatihan batik. Sayang hari ini lagi libur. Yang sih kita lihat. Iya, Saya libur ya. sayang sekali ya. Iya, iya. Kita ke dalam sekarang. Ini keluarga kami, kakak beradik ini, bapak ibu, ini anak pertama, ini anak kedua, dan ketiga, 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10. Ada 10 Banyak ya. Tapi kalau orang tua dulu dia sudah nggak ada Pak. Ya, Orang tua sudah nggak ada. udah dua-duanya udah nggak ada. Nah ini kemarin kita lagi latihan batik, baru sampai pewarnaan, baru sekali pewarnaan. Ini batik khas
Tugu. Nah, Oh, bagaimana? kenapa kita harus berbatik? Jadi idenya biasanya seni musik dituangkan dalam bentuk suara lagu, catatan lagu-lagu. Tapi idenya bagaimana kalau kita tuangkan dalam bentuk batik gitu. Jadi kan ada dua, Iya. si sendinya dapat, si batiknya dapat. Nah, kenapa juga harus batik? Karena dari dulu perempuan Tugu itu berkebaya dan roknya pasti batik. Bukan rok kayak kainnya pasti batik. Dan si laki-lakinya seperti itulah. Kesehariannya banyak kan berbaju, kalau sekarang orang bilang koko, tapi orang Tugu bilang bersadaria dan canda batik. Jadi kenapa kita nggak bikin sendiri? Gitu. Tapi ini sudah beredar Pak atau masih di Masih belum jadi nih, masih 2-3 kali pewarnaan lagi. Nanti dilanjutkan hari Selasa. Nah ini yang tadi saya bilang perunga dan macina, ini macina dibuat sendiri. Jadi orang Tugu dulu pembuat musik yang sangat baik sampai mereka hasil produksinya dijual di toko Tiatekong dulu zaman Belanda. Gitu. Nah ini adalah biola secara turun temurun. Ini memang kopi Stradivarius tahunnya 1715. Ini adalah buyut saya, Lukas Andres, dan istrinya yang saya bilang tadi, yang orang sekitar. Itu dari Bekasi nih, orang Bekasi. Orang Bekasi. Ini adalah yang perempuan anaknya, yang laki-laki menantunya kakek saya. Oh, kakek. Nah, ini namanya Lukas Andres. Ini setelah dibaptis namanya menjadi Sarce Margareta Udin. Udin. Ini bapak ibu saya ya. Aaron Jelin Semihus dan DC Saipang. Kalau ini anaknya, 4 orang anaknya, salah satunya ini Sarce Margareta Andres. Namanya sama. Nah, suaminya adalah Matthias Michels. Makanya saya mengambil garis Michels. Gitu. Ini 9 orang adik bapak saya yang tinggal di Belanda. Di Belanda semua. Iya, yang dari evakuasi tahun 62, 63 itu. Nah, ini ditempel bapak saya. Nah, kalau Mas Imam tahu, pemain bola Diego Michels, nah ini opanya nih. Oh, iya. Ini kakeknya. Jadi Diego itu memang keponakan. Oh, iya. Nah, ini berbagai macam penghargaan. Ini adalah Piala AMI dari lagu yang kami ciptakan lewat lagu Tanah Tugu dan Keroncong Mandi-Mandi. Piala ini adalah piala yang diberikan untuk Bung Andre dari MNC sebagai pahlawan Indonesia bidang kebudayaan yang diserahkan langsung oleh sekarang udah almarhum Buya Safi'i Ma'arif. Oh, bisa. Orang hebat itu. Muhammadiyah. Ya, tokoh Muhammadiyah yang paling hebat itu dia. Nah ini Cavaquinho, ini asli Portugal. Nah, saya beli di Portugal, waktu saya ke Portugal. Ini perunga, ini macina. Ini macina Michels. Karena hasil pengembangan dari adik saya Tino, Iya. bagaimana macina itu bisa digunakan sama dengan menggunakan gitar, sama dengan menggunakan perunga. Jadi, Oh, bedanya apa? dari suara, Suaranya beda. suaranya aja. Kalau ini perunga, maaf kalau fals ya. Nah ini seperti itu suaranya, cerung. Makanya jadi keroncong. Oh, iya. Nah, jadi ini lebih kepada laki-laki, ini perempuan. Perempuan biasanya cerewet. Seperti itulah. Nah ini juga buffet yang kembali ke Tugu, milik orang Tugu, tapi kembali ke Tugu, buffet dari tahun 1750-an juga. Masih awet Pak ya. Ini bahan dalam zaman dulu, memang kuat sekali. Mas Imam, mungkin kenal ya. Iya. Ini dandang, ini kukusan tempat alat masak. Ini kita bilangnya lumpang. Nah, yang unik ini yang saya mau ceritain. Ini di tahun 32, ketika kakek dan nenek saya menikah, mereka membeli ini. Kemudian di tahun 49, ketika terjadi peristiwa politik yang saya sebutkan tadi, dibawa sama mereka ke Jambon. Tahun 50 dibawa ke Hollandia. Oh, iya. Hollandia. Wah, itu ya. Tahun 62 dibawa ke Belanda. Tahun 63 dibawa ke Suriname. Tahun 65 balik lagi ke Belanda. Dan di tahun 2024 ketika kami ke Belanda kemarin,
kita bawa pulang ke Tugu. Ketemu di Belanda ya. Iya, masih ada. Masih bagus Pak ya. Masih bagus. Masih digunakan ya. Masih tebal lagi nih. Iya. Ini kemudian batu apa ya Pak? Saya kalau batunya mungkin batu andesit gitu lah ya. Jadi perjalanannya ada ini. Ke berbagai Padahal negara. cuma cobek. Kalau ini Pak, ini dari tahun berapa nih Pak? Wah, ini udah tua sekali, ini udah habis kemakan rayap segala macam ini. Iya tuh. Seperti itu. Ini perjalanannya yang Kemana-mana. menarik gitu ya kan, kemana-mana. Orangnya belum tentu sampai, barangnya udah sampai. Tempat kita membatik. Ini tempat kita membatik, Mas Mam. Kita membatik di sini. Nah, ini kan kompornya Kompornya ya. buat nyanting. Iya, nyanting. Kalau di Jawa malam Pak ya seperti. Karena memang membatik itu karena ini bahan dasar lilin, Iya. nggak boleh panas. Maksudnya udaranya supaya si lilin yang udah dicanting itu nggak lumel. Itu kita gelar tikar sambil dengerin lagu-lagu yang menyenangkan lah, menyenangkan. Nah, terus ini adalah foto Bung Andre ya, itu foto gereja tahun 25, 1925. 1925. Nah, itu gereja yang tadi, Iya. Mas Imam datang, itu murid-murid sekolah tuh. Murid-murid sekolah. Dan bukan hanya orang Tugu yang sekolah, tapi orang-orang sekitar pun sekolah di gereja. Karena negara belum punya sekolah pemerintah di sini. Baru tahun 56 atas sumbangsi keluarga kami dibangunlah sekolah rakyat pertama di Jakarta Utara. Itu lokasinya di sana ada. Nah, ini kelompok The Mardikers. Sekarang mereka udah dewasa semua. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2008. Oh 2008. 2007 atau 2008. Ini kelompok kami Loncong Tugu waktu mau ke Belanda 2006. Masih lengkap ya Pak formasinya? Formasi masih lengkap. Sampai sekarang juga masih lengkap. Cuma sekarang orangnya formasinya berubah lagi. Karena dia sesuai dengan kita nggak bisa menahan orang untuk saya mau berkarir di bidang lain atau saya mau berkarir di grup yang lainnya itu serah. Oke, sekarang tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Pak Arthur tentang sejarah dari orang-orang Portugis yang berada di Batavia atau di Jakarta, dan juga tadi banyak kita keliling ke rumah ini, dan tadi juga sedikit disinggung tentang budaya dari orang-orang Portugis yaitu kroncong. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah, khususnya sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah juru depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Corsango, yo quererá buscar vela, yo querer cagar, yo bate como gato, suaga, belo preto direito. Eu sou nunca vergonha, busca vila bonita. Eu sou nunca vergonha, busca vila bonita.